أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dalam kesempatan ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, maupun di dunia kalian. Bapak-bapak yang sekalian, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya para anggota DKM Masjid Al-Bukhari, para pembina Masjid Al-Bukhari dan jamaah Masjid Al-Bukhari. Alhamdulillah, malam ini kami mengundang khususnya pada jamaah, karena malam ini kita akan membicarakan artinya tentang sosialisasi tentang yayasan, yaitu Yayasan Masjid Al-Bukhari. Untuk itu kami akan bacakan agenda rapat malam ini. Yang pertama yaitu sambutan juga sekaligus penjelasan rapat malam ini oleh Ketua DKM. Yang kedua, penjelasan pembentukan yayasan dan teknis pembentukan yayasan atau pembinaan DKM oleh Bapak Haji Helmi. Yang ketiga, salat isya berjamaah, 4 tanya jawab, 5 pembentukan nazir dan pengurusan yayasan, dan 6 ramah tamah. Baiklah Bapak-bapak sekalian, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai nikmat dan karunia-Nya hingga kita bisa hadir di masjid yang mulia ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan buat jamaah sekalian, bapak-bapak, terlebih jamaah dan para sepuh. Insyaallah malam ini saya akan menyampaikan sedikit tujuan daripada kita kumpul musyawarah malam ini, itu berkenaan dengan permajaan nazir Masjid Al-Bukhari yang lama, yang kita tahu dari 3 orang nazir yang ada di akte nazir, sisa 1 orang yaitu Pak Haji Maskur. Kemudian atas pertemuan beberapa waktu yang lalu kami sepakat di tahun ketiga kepengurusan DKM yang sekarang ini kami akan membuat yayasan. Karena berhubungan dengan pembentukan yayasan ini berkenaan dengan nazir, maka kami cari informasi ke KUA, yaitu sampai dikasih tahu syaratnya untuk permajaan nazir, yaitu diantaranya memang setiap 5 tahun sekali sebenarnya harus diremajakan pengurus nazir, karena mengingat itu sifatnya enggak mutlak seumur hidup, karena harus ada peremajaan, karena satu, umur enggak selamanya yang menjadi nazir itu hidup terus, karena harus diremajakan per 5 tahun sekali. Syarat yang sekarang yang kami dapat informasi dari KUA yaitu untuk peremajaan yang baru ini dari 3 orang yang tadinya nazir 3 orang sekarang menjadi 5-7 orang. 5-7 orang dengan syarat
yaitu cukup melampirkan fotokopi KTP dan jamaah serta salah satu mewakili dari wakif atau nazir yang lama, yang mereka tahu silsilah daripada masjid ini berdiri. Nah, setelah dapat informasi, kami sepakat beberapa pengurus dan pembina kemarin dalam acara kita kemarin di Ciawi, untuk tahun ini kita sepakat untuk peremajaan nazir juga kepengurusan yayasan, karena mengingat pentingnya yayasan ini berangkat dari kemarin pembangunan gedung sekretariat dan tempat duduk. Itu kita beberapa proposal yang kita kirimkan ke beberapa instansi pemerintah dan perusahaan-perusahaan, kebanyakan dari mereka menolak lantaran masjid kita ini belum berbentuk yayasan. Itu sangat terkendala sekali, karena ke depan kita nggak tahu, kita masih punya PR gede di atas PR besar, yaitu masalah bocor yang terus-terusan nggak bisa kita tanggulangin. Alhamdulillah selama 2 tahun belakangan ini kita udah berupaya oleh Pak Amar. Alhamdulillah ada sedikit kebocorannya, nggak terlalu parah seperti pertama kali dulu kita mengurus ini masjid. Sekarang cuman ke depan kita nggak tahu. Kemarin diperkirain sama tukang yang Hilmi Rifai Pembina Masjid Al-Bukhari. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabatnya. Semoga kita termasuk dalam orang-orang yang mendapatkan syafaat. Pertama-tama perkenalkan diri ya, udah diperkenalkan sama MC. Selanjutnya saya di sini dulu, mohon maaf sekali saya bukan orang yang lebih pintar, bukan orang yang lebih tahu, cuma sekedar ingin mensupport, ingin membantu pengurus yang ada di Masjid Al-Bukhari ini agar supaya apa yang menjadi hajat dan niatnya itu terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebelum masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknis pembentukan atau teknis pendirian yayasan, ada baiknya saya sampaikan beberapa hal yang jauh lebih penting dari itu di awalnya. Yang pertama, bahwa masjid itu adalah wakaf, bahwa masjid itu adalah hibah, bahwa masjid itu adalah terbentuk sendirinya. Itu adalah hal-hal yang tidak bisa kita hindari. Nah, kebetulan Masjid Al-Bukhari ini adalah masjid yang wakaf dari pribadi, bukan wakaf dari pemerintah. Itu artinya wakaf itu diserahkan kepada wakil yang terdiri dari beberapa orang yang disebut dengan nazir. Nah, dengan sendirinya wakaf yang diberikan kepada nazir itu menjadi tanggung jawab nazir sebelumnya untuk mengelola tanah bangunan agar bisa bermanfaat menjadi amal jariah para wakil. Tanggung jawab nazir dalam hal ini itu bukan tanggung jawab seperti halnya kita dikasih uang, kita dikasih jabatan, tapi tanggung jawabnya itu sampai ke langit. Artinya betapa beratnya beban nazir untuk bisa memegang tanggung jawab agar masjid itu bisa sesuai dengan harapan dari orang-orang yang mewakafkan. Nah, dengan berubahnya dari wakaf
menjadi nazir, maka nazir harus menjalankan, menjaga, mengendalikan harta yang diserahkan agar tercapai cita-citanya, yaitu menjadi amal jariah. Nah, di sini kadang-kadang orang suka terlena dengan wah jadi nazir gitu ya. Terus selanjutnya sebetulnya ada ada himbauan, ada teknis bahwa Dewan Nazir itu setelah menerima wakaf, mereka harus segera membentuk pengurus masjid agar perjalanan dari harta yang diberikan itu menjadi sesuatu, menjadi masjid yang sebagaimana mestinya. Nah, itulah wujud tanggung jawab dari nazir sebetulnya adalah pembentukan pengurus. Tetapi karena kalau hanya pengurus, maka Dewan Nazir itu menjadi tetap. Nah, di dalam teknis pengelolaan aset wakaf itu disebutkan bahwa setelah pengurus terbentuk dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita disebutkan tadi dalam waktu yang tidak terlalu lama, 1, 2, atau 3 bulan, pengurus seharusnya membentuk suatu badan hukum yang menjaga agar aset itu bisa terjaga, bisa terdaftar, bisa menjadi bagian dari kehidupan bernegara. Artinya pengurus harus segera membuat badan hukum, bisa berbentuk yayasan sosial, yayasan keagamaan, yayasan pendidikan, atau yayasan kesehatan. Nanti pengurus setelah membentuk tentunya dengan koordinasi dengan nazir, para mungkin pada saat itu masih ada ahli waris, itu membentuk yayasan, kerjasama, diskusi, terbentuklah yayasan. Nah, setelah yayasan terbentuk, maka dengan sendirinya tugas dan tanggung jawab nazir selesai. Artinya tanggung jawabnya itu sudah selesai karena masjid yang diwakafkan itu sudah terjamin secara hukum kenegaraan. Dan itu artinya tanggung jawab dia ke Allah juga jadi selesai. Tapi selama Dewan Nazir masih ada, pengurus masih ada, dan itu tidak terbentuk yang menjaga aset ini, maka sejak pertama dibentuk sampai pengurus itu terus berganti-ganti, tanggung jawabnya masih sama nazir yang terima wakaf. Bayangkan, alhamdulillah Masjid Al-Bukhari masih ada seperti ini. Bayangkan suatu hari ya, kita Masya Allah, ada penguasa gitu yang benci banget sama rumah-rumah ibadah gitu. Dibongkar atau gimana? Karena nggak ada badan hukumnya, karena nggak ada perizinan, akhirnya dibongkar. Siapa yang berjuang? Siapa yang terima wakaf? Bukan pengurus. Siapa yang terima wakaf? Karena dia ikrar. Nah, justru tadi yang MC bilang bahwa pengurus mengundang alim ulama, ketua RT, dan orang-orang yang sudah lama berdiam di sini itu takut dibilang arogan. Justru sebetulnya apa yang kita lakukan di sini adalah justru memberikan solusi jalan keluar bagi nazir yang tertera saat ini untuk terlepas dari tanggung jawab itu. Insya Allah Allah akan kasih maaf, akan kasih ampun atas segala salah dan hilang karena ketidaktahuan. Jadi justru kita berkumpul di sini, justru kita meningkatkan ibadah dari orang-orang yang menerima wakaf, membentuk suatu organisasi yang tujuannya adalah kenapa sih kita harus beryayasan?
Tujuannya tidak bukan adalah menjaga aset ini agar tetap berdiri apapun yang terjadi, karena sudah ada izin, sudah ada sudah sesuai memenuhi ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku di negara ini. Jadi alhamdulillah dengan pertemuan ini, insya Allah saya sebagai orang yang memberikan dorongan dengan support sangat bersyukur alhamdulillah kalau Al-Bukhari itu benar-benar terbentuk yayasannya. Nah, langkah selanjutnya adalah bagaimana nazir yang lama anggotanya yang sudah tidak ada dan hanya tinggal satu orang menjadi terbentuk dewan nazir yang baru. Ini tadi kan yang pertama soal tanggung jawab. Kalau yang kedua, bagaimana perpindahan dari dewan nazir yang lama menjadi yang baru itu harus dilakukan secara hati-hati, harus bijaksana, karena ini adalah hal yang sensitif. Karena di nazir itu pasti masih banyak keturunannya, dan itu harus ditanya satu-satu. Walaupun secara aturan kita sudah membentuk ini, karena memang ya bisa aja dianggap nanti secara hukum kan bisa diatur apa nggak ada yang datang ini, tapi alangkah baiknya karena niat kita baik, ya kita kan situ ada beberapa. Kalau saya lihat di sini semuanya orang-orang yang memang dulunya, saya kan kecil di sini ya. Ini kalau saya lihat Dewan Nazir di sini itu Haji Syekh Lukman Balfas masih ada keturunannya. Ya, keturunannya. Haji Masykur Sanwani masih hidup, alhamdulillah. Pak Rosid ini juga. Oh iya, masih ada keturunannya. Pak Haji Hadiah masih ada keturunannya. Di Abdul Rahman masih ada keturunannya. Masih kakek saya juga. Nah, alangkah baiknya pembentukan Dewan Nazir itu harus kita jangan kayak kurang capek gitu, pedas gitu, tapi harus bijaksana, harus dengan cara yang Islami. Kita nggak maksa, tapi kita sampaikan bahwa ini adalah niat baik untuk justru menjaga aset ini, bukan kita ingin menguasai, ingin membentuk suatu sistem. Siapapun nanti yang mengurus yayasan Masjid Al-Bukhari tetap punya warga sekitar, punya yayasan yang menjadi milik semua. Itu yang kedua yang kita sadar. Lalu kalau yang ketiga, karena kita sampai Isya, kalau yang ketiga bagaimana membentuk yayasan, teknisnya pernah saya sampaikan bahwa yang nomor satu itu yang harus kita lakukan adalah membuat secepatnya nama yayasan. Harus punya, karena itu nanti didaftarkan oleh notaris ke lembaga Departemen Hukum dan Perundang-undangan, karena namanya harus spesifik, nggak boleh namanya sama yayasan yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kita harus pilih nama 3, siapin nama, nanti secara teknisnya bisa diatur sama notaris. Lalu yang kedua, kalau namanya udah, nah ini yang nggak kalah penting nih dari daftar Dewan Nazir, ini nggak kalah penting nih. Yang nomor 2 itu adalah berapa sih jumlah kekayaan awal yayasan? Kira-kira gimana buat jumlah awal kekayaan yayasan? Kan yayasan itu kan suatu badan hukum. Badan hukum itu kan yang ditanya pertama kan modalnya berapa, hartanya berapa. Nah sekarang ini setelah PR-nya dari pengurus wanita, setelah Dewan Nazir terbentuk, ada dapat nama, lalu yang ketiga harus menyusun berapa harta yang dimiliki oleh Masjid Al-Bukhari yang nanti jadi yayasan. Untuk mewakili sebagai gambaran tadi, untuk mewakili bahwa harta yang paling utama adalah tanah, berarti punya sertifikat, ya kan? Bangunan berarti punya IMB, itu bisa dinilai. Nah itulah aset pertama dari yayasan. Habis itu peralatan-peralatan, masukin aja semua. Dan yang nggak kalah penting,
Gimana ke depannya? Gimana ke depannya Masjid Al-Bukhari mau berjalan? Itu aset juga. Tapi itu kan susah dinilainya kan. Jadi tanah, bangunan, kendaraan kalau ada, sama peralatan. Ditulis semua, itulah kekayaan awal dari yayasan. Nah itu kalau itu udah standarnya nanti ada. Selanjutnya bukti-bukti dari modal atau aset kekayaan itu yang harus disiapkan sama yayasan. Jadi kalau tanah berarti ada sertifikat, ada PBB. Kalau nggak ada PBB, tapi disitu disebutkan berapa sih ini apa namanya nilai jual atau disebutnya NGO, BOQ untuk semen berapa, pasir berapa, nah itu bisa jadi apa nilai untuk bangunannya. Lalu yang ketiga, yayasan ini didiriin sama siapa? Pendirinya itu harus dibentuk, pendirinya itu harus ditunjuk gitu. Jangan anggota nazir, gitu. Anggota nazir justru menyerahkan kepada pengurus untuk membentuk yayasan. Jadi harus memang benar-benar orang yang ingin memperjuangkan dan memajukan Masjid Al-Bukhari. Nah, pengurus atau pendiri itu para pendiri itu belum tentu itu pembina, pengawas dan pengurus itu. Jadi pendirinya misalnya saya, Pak Agus berdua. Nah, di yayasan ada pengurus, nomor 1 itu pembina, gitu. Nomor 2 pengawas, nomor 3 pengurus. Nah itu harus dibuat matriksnya, harus orangnya berbeda ya. Jadi misalnya di sini kan banyak nih, nanti diatur aja, nanti dibantu sama notaris juga. Lalu yang berikutnya itu harus disiapin itu semua, fotokopi KTP-nya harus disiapin. Dan yang gak kalah penting itu nanti siapa yang ditunjuk jadi ketua yayasan. Dia bukan cuma harus nyerahin KTP, tapi dia harus nyerahin NPWP. Jadi kalau nggak punya NPWP nggak bisa jadi ketua yayasan. Walaupun yayasan itu tidak akan dikenakan pajak, tapi tetap harus lapor ke kantor pajak. Selanjutnya yang harus disiapkan adalah alamat kantor, karena NIB dan nomor induk berusaha itu, walaupun yayasan tidak berusaha tapi NIB sekarang kan sistemnya namanya NIB, itu harus ada alamat yang menjadi kantornya yayasan. Itu harus ditentuin. Kalau misalnya boleh di sini di masjidnya, ya alhamdulillah. Tapi ditentuinnya sama pengurusnya nanti. Nah kantor itu harus dibuktikan dengan kontrak sewa, dengan PBB atau yang lainnya, iuran listrik. Itu harus dibuktikan. Kantor yayasan kan di sini punya dong kartu iuran listrik, ada dong, PBB ada ya, itu bisa. Lalu selanjutnya surat pengantar RT/RW, surat pengantar dari RT/RW bahwa pengantar untuk yayasan, untuk membentuk, untuk menyatakan bahwa domisili yayasan itu adalah di sini, ada RT/RW yang berhak, sama syarat lainnya yang diperlukan. Sebetulnya prosedur mendirikan yayasan itu nggak susah, gampang, karena yang penting itu tadi nama, laporan kekayaan, dan pendirinya dia udah sama pengurusnya. Habis itu diserahkan semua ke notaris. Nanti notaris yang urus mulai dari pendaftaran nama, terus pengurusan NIB, pengurusan dan lain sebagainya, dokumen-dokumen yang diperlukan, nanti notaris yang bantuin sampai itu jadi. Tapi pada saat jadi gini, secara legal harus ada 2 ya. Secara legal pertama itu pada saat nanti ada rapat pengurusan di hadapan notaris. Rapat aja nih, bahwa rapat kita bentuk yayasan, nama yayasan ini, pengurusnya ini, pendirinya ini, pengurusnya ini, ketuanya ini, tanda tangan semua, yayasan itu sudah berdiri. Tapi belum diakui secara hukum negara.
harus didaftarkan. Tapi yayasan itu udah berdiri, udah bisa jalan, tapi belum bisa melakukan tindakan hukum, belum bisa belum bisa berhubungan misalnya sama pihak lain dalam hal kerjasama atau apa itu belum bisa. Makanya harus didaftarkan ke Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Nanti itu urusan notaris. Sampai itu jadi, barulah yayasan itu berdiri utuh. Tapi belum menjadi yayasan yang bisa bergerak. Karena apa? Walaupun secara hukum sudah terdaftar di menteri, di menteri dan di lembar negara, tapi yayasan itu belum bisa melakukan satu tindakan apapun karena harus berhubungan dengan instansi terkait yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya teknis. Misalnya kalau Al-Bukhari mau bikin yayasan keagamaan, sosial keagamaan, berarti harus ke Departemen Agama. Al-Bukhari ingin menjadi yayasan pendidikan, berarti harus ke Departemen Pendidikan, dapat sertifikat lagi itu, dapat license dari instansi terkait. Atau mau yayasan kesehatan, berarti harus ke Departemen Kesehatan. Jadi itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saya mendukung 100%. Jika ada yang bisa bantu untuk cari notaris, silakan yang dekat-dekat sini. Tapi kalau perlu bantuan saya siap untuk bantu 100, 200, 300, 500% sampai yayasan itu jadi notaris yang saya punya. Amin. Demikian, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri yayasan, begitu juga kita nggak bisa pungkiri nanti ada minus plusnya juga terbentuknya yayasan. Jadi di samping kita sebagai umat Islam memakmurkan masjid, kita juga harus menjaga aset masjid itu. Gunanya itu berbentuk yayasan supaya kita nanti bisa menjaga aset-aset masjid apabila di suatu hari nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan. Baiklah jamaah, karena waktu Yayasan Al-Bukhari itu dibentuk tahun 97 dengan nomor SH nomor titik C strip 42.HT.0301 tahun 1997 tanggal 21 Mei tahun 1997 yang ditandatangani dikeluarkan oleh notaris Khairul Bakhtiar tahun 97. Dari sejak diterbitkannya akte notarisnya sampai sekarang, sampai di periode Pak Ustadz Almarhum dan Yanwar, itu belum pernah dilaporin pengakuan pajaknya. Jadi secara otomatis gugur. Cuma kita nggak bisa pakai namanya lagi, Yayasan Al-Bukhari. Nanti makanya dipilih namanya Yayasan Masjid Al-Bukhari atau Yayasan Masjid Al-Bukhari Tanah Abang atau Yayasan Masjid Al-Bukhari Kebun Pala. Artinya ada beda nama dari yayasan yang lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini hari Jumat pada maghrib telah diadakan rapat untuk penambahan nazir, di mana nazir dari Al-Bukhari ini sudah ada yang almarhum, jadi ingin memperbarui nazir baru dan lanjut juga akan mendirikan yayasan Al-Bukhari. Doakan saja semoga niat jamaah dan juga pengurus DKM Al-Bukhari terlaksana. Wassalamualaikum